Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Seperti biasa, sebelum kalau tidak salah kelompok kedua ya untuk presentasi, saya dulu ya untuk apa namanya bahan diskusi nanti atau bahan bacaan Anda ya lebih lanjut ya. Oke, hari ini oh sorry. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, hari ini saya ingin bahas terkait dengan loudspeaker ya atau pengeras suara ya. Mungkin Anda juga sudah biasa ya, apalagi kalau Anda bereksperimen dengan loudspeaker, misalnya ada nggak ya eksperimen? Ya gelombang bunyi ya. Kalau Anda memanfaatkan function generator gitu kan. Function generator itu kan sumber untuk penggitarnya, kemudian output dari function generator biasanya dihubungkan dengan speaker ya kan gitu. Nah, sehingga nanti dia bisa bunyi ya kan. Nah, nanti Anda bisa memvariasi frekuensinya, Anda juga bisa memvariasi amplitudonya ya. Kemudian diukur ya, didetek dengan mikrofon yang kemarin juga kita sudah bahas ya. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan terkait si loudspeaker-nya. Kalau kemarin kita sudah membahas mikrofonnya untuk mendeteknya, sekarang loudspeaker-nya gitu ya. Nah, kalau Anda nanti eksperimen menggunakan baik di foto akustik maupun tentang penjaralan gelombang akustik, biasanya ya Anda akan menggunakan loudspeaker, juga Anda menggunakan function generator ya untuk mendeteksinya, termasuk ketika Anda ingin penelitian tentang koefisien serapan bahan atau koefisien Sabin ya dalam ruangan dan sebagainya, mesti Anda menggunakan loudspeaker. Pun begitu Anda kalau lihat di dunia musik ya, Anda bisa bayangkan kalau tidak ada speaker, orang akan teriak-teriak ya, atau punya mikrofon nggak ada speakernya sama aja kan. Nah, jadi speaker itu adalah alat untuk menyambungkan, mengkonversi dari dari elektrik menjadi akustik ya dengan frekuensi yang sama gitu ya. Oke, jadi pendahuluannya apa itu loudspeaker ya. Jadi loudspeaker itu adalah transducer yang mengubah ya, yang mengubah sinyal listrik frekuensi audio menjadi gelombang akustik ya atau gelombang suara dengan frekuensi yang sama gitu kan. Ya, jadi itu dia definisi loudspeaker. Nah, dalam loudspeaker itu banyak karakteristiknya, ada beberapa item yang menjadi karakteristik loudspeaker ya. Pertama itu adalah besaran efisiensinya gitu ya. Jadi, nah efisiensi dalam loudspeaker itu didefinisikan sebagai rasio daya keluaran akustiknya dengan masukan audionya atau daya listriknya gitu. Nah, kadang-kadang beberapa teman atau di lab kita juga ada ya, di labnya khususnya di labnya Pak Isan itu untuk melihat efisiensi dari beliau itu kan riset tentang bagaimana memanfaatkan limbah akustik ya. Kemudian nah loudspeaker-nya itu pengganti dari piezoelektrik gitu. Jadi si loudspeaker-nya nanti akan ada diafragmanya kan akan terus juga di situ ada lilitan kawat di sekitar magnet permanen ya. Sehingga nanti akan ada pengubahan dari bunyi menjadi elektrik ya mirip-mirip mikrofon ya gitu. Nah, tapi loudspeaker di sini dipakai untuk tadi memanfaatkan
GGL induksinya ya. Jadi kalau Anda ingat kalau ada loop atau ada simpul gitu, simpul konduktor yang itu dekat dengan medan magnet, maka kalau ada perubahan flux pada loop itu maka akan muncul GGL, elektrik, mirip gitu ya. Nah, tapi kalau speaker itu sendiri sebetulnya dari elektrik diubah menjadi gelombang akustik. Nah, apa yang menyebabkan perubahan gelombang akustik? Karena di situ ada getaran. Nanti kita lihat bahwa di situ ada getaran diafragmanya yang menyebabkan gelombang udara di sekitar itu akan jadi bunyi ya. Anda bisa dengar di situ ya. Nah, jadi beberapa produsen mengutip efisiensi dalam istilah sensitivitas ya, yang didefinisikan sebagai sinyal input yang diperlukan untuk memberikan level akustik ya 0,1 Pascal gitu. Jadi atau 1 mikrobar pada jarak 1 meter dari pengeras suaranya. Itu sensitivitasnya gitu ya. Jadi tapi ada definisi efisiensi, maksudnya efisiensi di situ ada yang mendefinisikan sensitivitas. Misalnya 0,1 Pascal atau 1 mikrobar dalam jarak 1 meter dari pengeras suara itu. Nah, kemudian ada juga disebut dengan noise ya atau kebisingan ya. Nah, oke, istilah definisi kebisingan ini maksudnya adalah kebisingan akibat dari si komponen speakernya sendiri ya, bukan dari luar gitu ya. Ini noise sering sebutnya noise ya. Yang suara yang tidak diinginkan, yang tidak bergantung pada sinyal input, tetapi ada di output loudspeaker yang disebut dengan noise biasanya. Nah, bagian mekanis mungkin bergetar pada beberapa frekuensi resonansi yang menyebabkan tadi noise tadi ya, kebisingan muncul gitu. Nah, ya namanya di alam ini mesti kan tidak sempurna ya, bahwa tidak semua energi elektrik, sinyal elektriknya jadi gelombang akustik gitu. Mesti ada noise-nya akibat dari mungkin gerakan mekanis dari komponen dan sebagainya ya. Nah, yang lebih penting adalah tadi rasio signal to noise-nya ya. Jadi biasanya signal to noise ratio istilahnya. Nah, yang peralatan yang bagus itu adalah signal to noise ratio-nya tinggi mestinya ya. Jadi keluaran sinyal terhadap keluaran draw. Nah, kalau kecil mungkin draw-nya, maka sinyal to noise ratio-nya akan besar ya gitu. Itu namanya kebisingannya. Nah, kemudian ada respon frekuensinya ya kan gitu. Kemarin kita juga Anda mungkin masih ingat bahwa mikrofon itu pun juga punya karakteristik ada frekuensi di daerah yang datar kemudian naik atau turun begitu ya. Nah, maka biasanya kerja orang itu di daerah frekuensi yang konstan ya, frekuensi yang stabil. Nah, respon frekuensi ini menunjukkan respon loudspeaker terhadap rentang frekuensi suara yang dapat didengar ya gitu. Nah, kan kalau telinga kita itu bisa mendengar antara 16 Hz sampai dengan 20.000 Hz ya kan gitu. Jadi idealnya respon loudspeaker itu harus rata artinya plus minusnya itu 1 desibel untuk rentang dari 16 sampai 20 kilohertz gitu ya. Itu harus plus minusnya kira-kira 1 desibel. Kemudian ada definisi distorsi gitu. Nah, distorsi ini setiap perubahan dalam frekuensi, fase maupun corak amplitudo ya, suara atau akustik keluaran yang dibandingkan dengan sinyal audio input. Ini sering disebut distorsi. Jadi ada kelainan baik frekuensinya, misalnya frekuensi masuknya itu kira-kira 15.000 Hz, tapi frekuensi keluarannya misalnya 15,5 atau 16, berarti itu ada distorsi ya gitu. Nah, distorsi nonlinear akan terjadi karena ketidakseragaman medan magnet di mana kumparannya tadi bergerak ya. Ini distorsi nonlinear itu terjadi tadi ya ketika ada ketidakseragaman medan magnet. Kemudian yang berikutnya ada directivity, yang kalau di loudspeaker itu kan ada yang namanya omnidirectivity, angka 8 tadi, kemudian yang kemarin itu ya, ada yang bentuknya loop gitu, yang dia maksimum di 0 sudut 0 tapi 180 di belakangnya 0 tidak ada ya.
Kemudian ada juga yang apa ya tadi bentuk angka 8 itu yang di depan dan belakangnya sama sensitivitas tapi dari samping nggak ada gitu, 0 gitu. Nah, ini directivity itu adalah rasio intensitas suara aktual. Nanti persamaannya bisa Anda lihat ya di PPT saya di kalau nggak salah di minggu 9, sorry, minggu 9A kalau nggak salah ya di PPT satunya lagi banyak persamaannya di situ ya. Nah, directivity ini adalah rasio intensitas suara aktual pada suatu titik dalam arah intensitas maksimum ya terhadap intensitas suara yang akan terjadi di sana gitu. Seandainya loudspeaker bersifat omnidirection. Omnidirection itu kan kalau Anda masih ingat itu ke segala arah ya. Jadi ada istilahnya tadi kan directivity, kemudian yang berikutnya adalah impedansi. Nah, impedansi input, mungkin Anda juga masih ingat ada impedansi biasanya dilambangkan dengan Z ya, itu biasanya karakteristik dari penjalaran ya. Karakteristik dari medium saat gelombang akustiknya menjalar ya. Nah, impedansi input loudspeaker itu diwakili dalam ohm besarannya kan dan merupakan parameter penting karena nanti ada mismatch ya dengan impedansi penguat dan yang diperlukan. Oke. Oke, nah kalau kita lihat ini komponen loudspeaker, mungkin Anda pernah membongkar satu loudspeaker ya. Dulu pernah ada mahasiswa yang skripsi juga tentang loudspeaker ya. Jadi loudspeaker itu bisa kita bikin ya. Loudspeaker itu secara sederhananya sebenarnya gampang ya. Di situ ada diafragma, kemudian nanti ada kumparan yang voice coil ini ya. Kumparan yang kemudian di situ ada magnet ya, ada magnet batang, kemudian di sini ada ya apa namanya? Nanti ketika si kumparannya itu apa namanya? Digerakkan oleh ini namanya apa ada surrounding-nya, kemudian ada cone ya, di sini ada diafragma pokoknya, sehingga dia bisa bergetar gitu. Nah, ketika itu bergetar itu dia akan apa namanya? Menghasilkan bunyi ya, gitu. Jadi ada ini komponen-komponen ada 8, ya ada 8 komponen ya, 9 sini. Ada cone, ada voice coil, kemudian ada sini magnet ya, kemudian ada voltpiece, nanti kita bahas ya. Kemudian ada apa kelima ini spidernya. Jadi ada kayak jaring laba-labanya gitu ya. Kemudian nanti ada nah ini ada apa biasanya dia ada wireless ya, flex wirelessnya, wireless terminalnya gitu. Nanti ini ada dash cuff ya dan seterusnya lah. Nanti di bawah ada penjelasannya nih. Oke, nah jadi keterangan komponen dari loudspeaker itu pertama cone itu kerucutnya itu tadi ya, yang nomor 1. Yang mana tadi? Nah ini nomor 1, ini kan. Ini adalah yang mendorong udara dan mulai penjalaran gelombang suaranya. Jadi ketika bergetar gitu, karena getarannya dia kan, ketika dia bergetar karena ada ya di sini ada kumparan kan, kan ada dari elektrik gitu getaran listrik kemudian di situ akan bergetar. Nah dia akan mendorong udara gitu. Nah dorongan dari si kerucut tadi itu munculnya di bentuk suara ya. Ya gitu. Kebanyakan Twitter modern istilah Twitter itu adalah untuk beberapa jenis loudspeaker ya. Memindahkan udara dengan kubah ya ada bentuknya kerucut ya, cone, ada juga kubah gitu ya. Nah, terus ada kumparan suara yang ini ya, voice coil. Ini adalah elektromagnet yang menggerakkan kerucutnya tadi. Ini yang menggerakkan dia. Jadi kalau ada apa namanya? Sinyal ya untuk menggerakkannya gitu. Kemudian ada magnet. Nah, magnet ini perlu ya, magnet permanen ya, magnet yang tidak berubah ya, yang memungkinkan gaya magnet bolak-balik kumparan suara tertarik atau tertolak. Jadi ketarik, ketolak gitu ya, bolak-balik kayak gitu. Nah, karena apa si
ada karena magnet yang berubah fluknya tadi gitu ya, menyebabkan itu muncul apa namanya bunyi ya, gitu perubahan tekanan. Kemudian yang nomor 4 itu plat atas, plat belakang dan bagian tiang, yang ini nih maksudnya ya. Ini bagian konduktif magnetis yang secara efisien ini memusatkan energi magnet di sekitar kumparan suara tadi ya. Nah, kemudian ada tadi spider tadi, ini cakram kain kenyal yang menjaga kumparan suara dan bagian bawah kerucut agar tidak bergerak ke samping ya, sambil dia hanya bergerak maju mundur saja gitu loh. Jadi si cakramnya tadi fungsinya untuk itu. Kemudian ada surround tadi yang 6 ini, yang ini ya. Ini adalah cincin yang kenyal yang menahan bagian atas kerucut agar tidak bergerak ke samping sambil membiarkannya bergerak maju dan mundur. Kalau Anda perhatikan ketika apa namanya speaker itu ya Anda bisa cek di lab ya kalau penasaran itu. Kalau belum pernah lihat, Anda coba lihat pasangkan si bagian apa namanya dari function generator ke yaitu bagian di situ ada apa namanya ya ada bagian kabel yang tadi yang voice coil tadi ya, dimasukin ke situ. Kemudian Anda perhatikan ketika mulai dari frekuensi rendah gitu, kemudian frekuensi tinggi, maka Anda akan melihat apa namanya si apa bagian cone-nya itu diafragmanya itu akan bergetar ya, maju dan mundur gitu. Nah, jadi adanya surround ini cincin untuk menahan agar dia tidak naik turun, tapi yang tetap diinginkan itu adalah maju mundur saja. Nah, kemudian ada kabel fleksibel dan terminal kabel. Ini listrik dari amplifier terhubung ke kumparan suara ya gitu. Anda masuknya di sini biasanya. Kemudian ada bagian tengahnya, juga tutup debu itu tutup yang direkatkan pada kerucut ya mencegah serpihan masuk ke celah antara magnet dan bagian kutub tempat yang ini yang nah ini ya ini biasanya ada di tengah di sini kan loop gitu. Nah ini biasanya gitu. Nah kemudian ada bingkai atau keranjang ya yang menyatukan semua bagian ini yang 9 ini kan. Nah ini semuanya ada di sini yang namanya kan ini dimasukkan kemudian ini di sini jadi satu frame ya. Jadi namanya speaker. Nanti kita lihat di belakang. Gitu. Oke, nah kalau kita lihat apa cross section atau penampang dari speaker driver ya atau ya pengendali speaker gitu. Ini kan ada yang disebut dengan cone tadi ya. Kemudian di sini ada frame-nya. Kemudian ini dashcap-nya. Mungkin Anda sering lihat ada yang bagian bundar tengahnya. Kemudian di sini ada rail plate. Kemudian ya di sini kita lihat ini ada magnet permanen ya. Kemudian di sini ada spider yang biar dia bergerak maju mundur termasuk surround ini tadi ya gitu. Nah, jadi speaker terdiri dari satu atau lebih unit driver dalam sebuah kotak ya gitu. Nah, driver dibuat dari kerangka logam yang dipasangkan ke kerucut ya, terbuat dari biasanya kerucut atau cone-nya tadi terbuat dari kertas atau plastik dan kadang-kadang logam juga, logam tipis ya gitu. Nah, di ujung belakang kerucut terpasang gulungan kawat ya. Di sini ada gulungan kawat atau kumparan suara atau voice coil tadi yang melilit perpanjangan dari kerucut yang disebut ya senyaman tadi. Nah, kemudian nanti kedua ujung kumparan suara tadi terhubung ke jaringan cross section ya gitu di sini ada ya nanti disambungkan di sini kan kalau Anda mau masukkan di sini ada sambungan di sini ya gitu. Nah, koil suara nanti disimpan di tengah oleh ada jaringan spider di sini ya. Kemudian nanti ada juga ventilasi di sini ya. Jadi di belakang yang memungkinkan udara masuk ke belakang ya. Jadi driver saat kerucut bergerak ya. Nah, tetapi menutup debu ya pada kerucut tadi ya. Nah, kemudian ya nanti ini surroundingnya ada di sekitar sini ya. Gitu.
Nah, ini untuk yang jenis Twitter namanya ya. Nah, kerucutnya sangat ringan, jadi seperti ini ya kerucutnya. Jadi ini yang disebut dengan penutup debunya ini ya. Nah, Anda kalau perhatikan nanti yang ini akan bergetar ya di yang sini itu. Nah, mungkin tadi bisa jadi juga terbuat dari sutra ya, dia yang direkam langsung ke kumparan suara. Nah, ini itu tidak terpasang ke bingkainya ya. Jadi karena harus bermassa sangat rendah agar dapat merespon frekuensi tinggi ya dengan cepat. Jadi, nah, ya ketika Anda ya nanti coba Anda perhatikan aja ada loudspeaker ya, beberapa memang tidak terpasang ke bingkai tapi dia langsung, terhubung ke alat kumparannya biar dia bisa bergetar tentunya ya, gitu. Nah ini ya kalau Anda lihat di sini biasanya nah ini kan ketika Anda ingin, menghubungkan dari loudspeaker itu, sorry dari function generator biasanya dihubungkan ke jack di sini kan, gitu. Masukin, output-nya ke sini, maka, dia akan, bunyi yang Anda hasilkan dari function generator itu akan, keluar di sini, gitu. Nah, untuk bisa tahu ini ya Anda silahkan coba aja. Jadi, di sana saya sudah menyusun sebetulnya, sudah ada lab di lab Atom Inti itu yang dekat saya lupa, itu ada yang lab kalau Anda eksperimen inti, di sebelah paling barat itu, di meja-meja yang warnanya hitam itu ada beberapa peralatan eksperimen akustik. Dulu akustika modern itu ada eksperimen sebetulnya. Cuman sekarang terus jadi nggak ada, mungkin karena jarang ada yang ngambil ya. Itu ada eksperimennya sebetulnya dan include dengan mata kuliahnya, tapi dulu 3 SKS, 1 SKS itu untuk eksperimen sebetulnya. Cuman karena, perubahan kurikulum tereduksi jadi 2 SKS ya. Tapi sebetulnya kalau Anda ingin, bereksperimen itu boleh aja tinggal izin aja ke Mas Cipto. Nah, di situ Anda bisa bereksperimen di situ, tapi non SKS ya. Ini hanya untuk, Anda biar tahu gitu bagaimana, eee, fungsi function generator, bagaimana fungsi speaker, bagaimana fungsi dari mikrofon, di situ ada semua ya. Jadi, keluaran dari mikrofon itu seperti apa, itu bisa Anda lihat. Dan kalau Anda ingin nyoba juga dari mikrofon itu Anda masukkan langsung ke laptop dan di situ Anda bisa belajar visual analyzer-nya ya. Jadi, kalau Anda ada mikrofon yang sudah, ready sebetulnya di sana. Jadi mikrofon yang dipakai untuk, mendeteksi, apa namanya, ada alat yang saya bikin itu untuk, mengukur koefisien bahan ya. Jadi ada beberapa teman dan dulu, skripsi untuk, apa namanya, efek ini, panel akustik judul skripsinya, topik skripsinya tentang panel akustik. Jadi bahan-bahan dari, untuk membuat pengabsorb, akustik ya, untuk menghilangkan kebisingan di suatu ruang sebetulnya. Maka kan di situ dipasang panel akustik. Nah, untuk menyelidiki, koefisien serapannya dan sebagainya, maka pakai itu. Biasanya ada, di situ ada, eee, tabung ya, ada tabung, kemudian dipasang, panel akustiknya, kemudian di sini pakai, speaker ini ya, sorry saya nggak kelihatan. Jadi dipasang, speaker. Nah, di sini saya sebenarnya bisa nulis. Bentar. Mmm. Ya oke, saya nulis di sini aja. Jadi ini adalah, biasanya gini ya. Nah, di sini dipasang, bahannya ya, bahannya, kemudian tapi di sini ada mikrofonnya gitu. Ini mikrofon. Nah, kemudian di sini, speaker-nya ya, dipasang ke, function generator. Function generatornya di sini gitu. Nah, jadi, nanti, Anda bisa melihat ya di sini, bahan penyerap akustiknya ini adalah, resonatornya ya, gitu. Nah, jadi di sini Anda sekaligus bisa, melihat bagaimana, kerja dari, speaker, kemudian jadi kerja dari mikrofon ya. Nah, ini bisa langsung sebetulnya ke laptop Anda pakai VA ya atau, visual analyzer dan itu tugas
Kalau tidak salah tugas untuk UAS Anda kan menggunakan visual analyzer. Nah, jadi Anda nanti bisa visual analyzer itu bisa Anda pakai untuk mengukur kebisingan di sekitar, atau kalau Anda mau bereksperimen menggunakannya juga sebenarnya boleh sih ya. Silahkan aja ya gitu. Untuk UAS ya nanti. Oke, nah kalau penjelasannya seperti ini ya. Jadi ketika sinyal listrik musik dari amplifier itu melewati kumparan suara, nah kan dari eh, sinyal listrik musik yang dipakai, yang digunakan mungkin tadi dari mikrofon, di situ kan ada alat musiknya kan, alat musiknya lewat mikrofon, kemudian kan biar kencang kedengarannya maka dilewatkan amplifier. Nah, dari amplifier itu kan masuk ke speaker ya kan gitu. Dan jadi ada ke speaker. Nah, di situ ada masuk ke kumparan suara. Nah, kumparan suara berubah menjadi apa namanya, mengubah elektromagnetik di situ ya gitu. Nah, tergantung pada arah mana arus mengalir dalam kumparan suara, kutub utara dan selatan medan magnet akan berada di salah satu ujung kumparan suara tadi ya. Nah, magnet permanen juga memiliki kutub utara dan selatan. Kemudian medan magnetnya akan mendorong kumparan ya, dan kerucut speaker yang terpasang itu kan. Nah, keluar jika kutub utara atau utara ya, artinya kalau satu kutub dia akan berlawanan ya, atau jadi dia akan bolak-balik gitu, sehingga itu menyebabkan si diafragmanya itu akan bergetar gitu intinya ya. Nah, getarannya itu diterjemahkan dalam tadi frekuensi. Kalau frekuensinya itu 500 ya 500 juga di sini ya, seperti itu. Nah, kan jadi akan ada kalau utara selatan tarik menarik, kutub utara utara akan tolak menolaknya gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, jadi ketika sinyal listrik dari amplifier yang merupakan representasi dari bentuk gelombang musik aslinya melewati kumparan suara dan berubah arah dengan bentuk gelombang musik kumparan suara ya. Nah, nanti si kerucutnya pasang tadi akan didorong keluar dan ditarik ke dalam waktu tertentu tentunya, dalam fungsi waktu ya gitu. Nah, jadinya musik gitu. Nah, kerucut speaker tadi mendorong atau menarik udara ke dalam ruangan. Nah, ini berarti peningkatan atau penurunan tekanan udara di gendang telinganya Anda tadi yang terdengar menjadi musik ya, seperti itu. Nah, jadi speaker ada speaker satu driver disebut satu arah. Jika memiliki dua driver itu satu untuk menangani frekuensi tinggi dan yang lainnya untuk menangani frekuensi menengah dan rendah. Nah, maka disebut dengan namanya two way ya, one way, two way, dan juga ada three way, tiga arah ya. Nah, driver frekuensi tinggi ini sering disebut dengan tweeter ya. Driver ada yang mid range, kemudian driver frekuensi rendah ya. Ini di dalam speaker tiga arah. Nah, Anda mungkin menemukan speaker satu arah di radio saku Anda ya. Bisa juga ya nanti bisa menemukan di home theater itu lebih tinggi lagi ya, dua arah atau tiga arah. Nah, ini contoh ya. Jadi ini yang frekuensi tinggi ya, tweeter, kemudian mid range, kemudian woofers namanya ya. Nah, oke. Oke. Oke, mungkin ini sudah jam 4 karena halo yang kelompok 2 sudah ada? Halo? Hadir, Pak. Oke. Karena saya 4:30 ada acara, bisa jenengan ya nanti kita lanjutkan lagi ya. Mungkin saya stop dulu ya. Silakan Mas untuk presentasinya Mas. Oh, Ya, namanya izin share siapa? screen sebentar, Pak. Oke, saya anukan dulu jadi co-host. Mas Wahyu ya. Oke, sudah saya buat jadi co-hostnya Mas. Ke Alex, Pak. Sebentar. Sudah. Sudah saya izinkan. Dia bisa presentasi? Oke, sudah Mas. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Sebentar, Pak.
Apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Bentar. Oke, sudah. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Mitra dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 2, ada saya, Wahyu, dan Alexander, akan mempresentasikan tugas kelompok kami terkait presentasi paper. Untuk kelompok kami mendapatkan paper dengan judul Prediction of Sound Insulation Using Artificial Neural Networks. Prediksi dari insulasi suara menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mendeteksi struktur lantai ringan yang terbuat dari kayu. Sebagai latar belakang dari paper itu dibicarakan bahwa penting untuk mengetahui sifat akustik dari suatu bangunan. Apalagi untuk sekarang kita sudah mempertimbangkan untuk memilih untuk tinggal di sebuah bangunan yang bagus. Jadi alangkah baiknya untuk mengetahui beberapa kriteria dari sebuah bangunan itu bisa dikatakan bagus, nyaman, layak dihuni atau tidak. Salah satunya adalah dengan mempelajari sifat akustik dari suatu bangunan. Terkait dengan pemilihan bahan, di paper ini itu juga diceritakan bahwa pemilihan kayu itu digunakan sangat luas di berbagai belahan bumi, dimulai dari abad 19 sampai abad 20. Karena kalau kayu itu cenderung lebih mudah didapatkan di alam. Karena satu faktor itu aja sudah bisa dipertimbangkan untuk menggunakan kayu di kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu di bangunan seperti itu. Tapi juga ada kekurangan dari kayu ini. Selain dengan ditemukannya mungkin struktur-struktur lain yang lebih bagus, kayu itu sendiri juga berasal di alam. Nah, pengambilan kayu secara semena-mena, misalnya di hutan atau bagaimana itu dengan skala yang besar, itu juga bakal mengganggu bumi kita. Akan berkurangnya hutan dan akan menimbulkan berbagai dampak lainnya. Nah, pemilihan kayu ini, jika kan di paper ini kita mempelajari struktur lantai yang ringan atau lightweight ya. Kebetulan disebutkan dalam paper ini bahwa penelitian tentang lightweight, khususnya dari kayu, itu susah dilakukan karena lightweight atau struktur ringan itu sendiri kan merujuk kepada sebuah usaha untuk meningkatkan kebagusan dari sebuah kayu itu, tapi dengan masanya direduksi gitu. Jadi masanya dikurangi, tapi yang kita dapatkan itu kualitas kayu yang tetap atau lebih bagus seperti itu. Makanya dewasa ini tuh juga berkembang yang namanya machine learning. Machine learning itu tuh prinsip kerjanya nanti kita memberikan data masukan supaya dipelajari oleh programnya agar bisa memprediksi ke depannya. Seperti itu. Salah satu machine learning itu adalah ANN atau Artificial Neural Networks atau jaringan saraf tiruan. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan alat prediksi berdasarkan ANN atau jaringan saraf tiruan untuk estimasi insulasi suara di udara dan dampak dari struktur lantai yang berbeda-beda. Kita langsung ke bab selanjutnya, yaitu metode peralatan. Pertama kita akan bahas dari jaringan saraf tiruannya. Jaringan saraf tiruan atau ANN, Artificial Neural Network, telah banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satunya di akustika bangunan. Bentuk fisik dari ANN atau jaringan saraf tiruan itu dapat dibayangkan sebagai lapisan-lapisan, di mana tiap lapisan itu berisi unit komputasi yang dianalogikan sebagai neuron. Tiap unit terhubung satu sama lain melalui sesuatu yang kita sebut sebagai bobot atau weight gitu. ANN ini atau jaringan saraf tiruan menghitung fungsi input dengan menyebarkan nilai yang dihitung dari neuron input ke neuron output dan menggunakan bobot sebagai parameter perantara. Jaringan saraf biasanya diatur dalam lapisan dan setiap lapisan adalah array dari processing neurons. Kumpulan data akan mengalir melalui setiap neuron
dengan pasangan input-output. Setiap neuron itu akan menerima sinyal, lalu dimanipulasikan dan meneruskan sinyal output ke neuron yang terhubung lainnya dalam lapisan tetangganya, lapisan sebelahnya gitu. Sebuah neuron itu dapat didefinisikan sebagai fungsi matematis yang mengambil satu atau lebih nilai input dan mengeluarkan nilai numerik tunggal, yang mana dapat ditulis dalam persamaan seperti berikut. Y sedangkan fungsi dari sigma WIXI plus B, dengan Y merupakan output, WI merupakan nilai bobot, XI merupakan input, dan B merupakan nilai bias. Nilai output dari neuron dikenal sebagai nilai aktivasi yang digunakan sebagai input ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang paling umum digunakan adalah sigmoid, hiperbolik, tangent, relu, dan Leakey relu. Jadi nanti nilai inputnya atau XI itu bentuk matematis atau algoritmanya nanti dibuatkan fungsi matematisnya yang seperti ini. Jadi dari nilai input itu akan menghasilkan nilai output. Nah, dari outputnya ini yang dipelajari oleh si machine learning ANN tadi. Tentang bagaimana bisa nanti mempelajari suatu pola, dan pola itu akan digunakan untuk memprediksi selanjutnya dari struktur ringan lantai kayu. Yang kedua, kita masuk ke datanya atau dari source sampelnya. Basis data yang digunakan itu diambil dari 252 pengukuran laboratorium standar dari Universitas Lund di Swedia, FCBA di Prancis, dan FP Innovation dan CSNC di Kanada. Basis data terdiri dari dua tipe kurva pengukuran, yaitu indeks reduksi suara di udara atau R, dan level tekanan suara yang dinormalisasi atau LN dalam pita frekuensi 50-5000 Hz. Basis data kita itu tersebut berisi data-data dari 142 struktur lantai yang berbeda. Dari 142 set data struktur, 24 set data nanti digunakan untuk memvalidasi fitur model, dan 24 set data lainnya itu akan digunakan untuk pengujian atau prediksi. Data input itu adalah 23 parameter struktural dari lantai, seperti ada di tabel potongan gambar dari paper yang ada di layar. Terlihat ada tipe material, material installation order, material thickness, group thickness, total thickness of the floor, material density, dan lain sebagainya. Ada 23 beserta unit dan kelasnya. Output nanti dari modelnya adalah kurva insulasi suara di udara dan benturan, impact, dengan 21 nilai yang disajikan dalam desibel dalam sepertiga pita oktav untuk setiap kurva. Jadi itu untuk input dan output datanya nanti. Kita akan masuk ke bab selanjutnya untuk hasil pembahasan. Pertama itu adalah prediksi dari airborne sound insulation. Di gambar itu ada 12 sampel yang diuji, 12 tipe lantai yang diuji. Secara umum, bisa terlihat bahwa kurva prediksi dari ANN itu mendekati kurva hasil pengukuran. Dari grafik itu, yang merah itu adalah kurva pengukurannya, dan yang putus-putus, yang hitam itu merupakan prediksi dari si ANN. Nah, deviasi terkecil itu terlihat untuk lantai 1. Lantai 1 itu yang pojok kiri atas dengan RSE itu sebesar 1,65 desibel. Sedangkan yang terbesar untuk lantai, sedangkan deviasi terbesar atau ketidakcocokan prediksi dengan yang terukur itu ada di lantai 9 dengan deviasinya bisa mencapai 7,63 desibel. Pada rentang frekuensi kritis 1,25 sampai 3 kHz, berarti di bagian kanan grafiknya, tapi tidak paling kanan, jadi ada antara sini sampai sini itu kira-kira beberapa kurva prediksi cenderung lebih halus di dekat frekuensi kritis. Nah, kenapa kita meng-highlight bagian frekuensi kritis di rentang 1,25 sampai 3 kHz? Karena di sini itu diduga insulasi suaranya itu tuh dari setiap struktur itu diduga di bagian frekuensi kritis itu akan menghasilkan yang paling bagus, resolusinya paling bagus. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana perilaku prediksi ANN di rentang frekuensi kritis. Beberapa kurva itu cenderung lebih halus di dekat frekuensi kritis. Di sini, dan seterusnya, yang mengungkapkan keterbatasan model dalam memahami fenomena ini. Penyimpangan serupa dapat diamati kadang-kadang untuk frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu berarti di bagian kiri grafik. Kan itu sumbu X-nya frekuensi.
di bawah 150 Hz, di mana resonansi fundamental frekuensi eigen pertama terjadi secara mendalam dan tetap berbeda. Misalnya di struktur 4 dan 9 bisa dilihat di bentuknya aneh di sini, di lantai 9 juga bisa bentuknya aneh di sini. Frekuensi resonansi rendah tersebut mempengaruhi kinerja pengurangan suara di udara lebih dari yang dapat diprediksi oleh model. Nah, untuk tabel ini menunjukkan total RMS dari deviasi antara kurva airborne dan diukur dengan yang diprediksi. Bisa dilihat untuk indeks pengurangan tertimbang bervariasi mulai dari 0. 0 itu maksudnya untuk sampel 357. 357 ini berarti untuk ini R yang terukur dan R yang diprediksi itu tuh penyimpangannya mulai dari 0, 54 ke 54 hingga penyimpangan tertinggi itu ada di 2 desibel. Misal pada sampel 2, 4, 8, dan 11. Yang 2 ini 61 yang terukur dan yang diprediksi itu 59. Berarti punya selisih sebesar 2 desibel. Suku koreksi versi perhitungan dari prediksi ANN itu C100 dan C50 dan juga bagian prediksinya itu menunjukkan penyimpangan serupa, tetapi tidak melebihi penyimpangan dari R atau indeks pengurangan tertimbang tadi. Nah, untuk gambar ini merupakan variasi uji error sampel dari kurva insulasi suara di udara antara yang diukur dan diprediksi oleh ANN. Prediksi error terbesar terletak pada frekuensi tinggi. Sumbu X-nya itu frekuensi, berarti bagian kanan dari grafik untuk setiap grafik, kira-kira seperti itu. Sedangkan pada pita frekuensi rendah, model menunjukkan akurasi yang baik. Bisa dilihat ini garis-garisnya itu kecil panjangnya, kecuali hanya untuk yang 4 dan 7 mengalami anomali nih. Bagian frekuensi rendahnya garisnya panjang-panjang. Begitu juga untuk lantai dengan nomor 7. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk yang bagian kanan, itu adalah bagian normalisasi dari gambar sebelumnya, atau gambar ini. Terlihat ada dispersi yang cukup acak di antara pita frekuensi di setiap kasus uji, meskipun dengan keberatan yang lebih besar di frekuensi menengah dan tinggi. Jadi polanya itu acak ketika dinormalisasi, menunjukkan seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alex. Tes. Kedengar masuk. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu prediksi dampak isolasi suara. Jadi kan kita tadi udah ada berbagai tes macam struktur yang akan diuji. Jadi dari 12 tes itu kita pilih secara acak untuk menganalisa model dan memprediksi rentang dari frekuensi 50 Hz sampai tadi 5 kHz. Jadi setelah kita buat itunya, hampir semua model dapat menjelaskan kecocokan. Jadi ada hasil dari kurva yang telah terukur dan diperkirakan itu, hampir semua modelnya menunjukkan kecocokan dengan penyimpangan rendah di 2,2 desibel pada konfigurasi lantai ke-12 dan yang tertinggi pada 7,07 pada konfigurasi lantai yang ke-7. Pada frekuensi sekitar 1,25 yang tadi agak batas, yang agak kanan yang ketiga itu. Nah, itu kalau dilihat terdapat beberapa celah, ada perbedaan gitu antara kurva yang terukur dan yang terprediksi. Itu akibat efek frekuensi kritis yang diamati pada lantai 3, 4, dan 10. Terus ini mengenai tabel ini, terus mengenai jumlah nomor tunggal, indeks tingkat tekanan suara benturan yang normalisasi yang tertimbang itu LWN, dan indeks yang terprediksi itu LWN predik dapat dihitung di tabel ini. Kita lihat ada deviasi kesalahan maksimumnya itu di 5 desibel untuk kasusnya itu pada kasus lantai 2 dan 3. Sedangkan indeks tertimbang yang lain yang diperkirakan sama itu kita bisa lihat di lantai 1 dan 11. Sekali lagi, koreksi istilah ini menunjukkan dapat dihitung dan diprediksi
itu menunjukkan kesalahan dari 0 sampai 3 desibel tanpa nilai ekstrem apapun. Tetapi dalam kisaran penyimpangan itu untuk indeks timbang elemen dan predik. Ralat kita lihat sini, ini adalah ralat prediksi dan penyimpangan ada ralat normalisasi digambarkan pada gambar 7 dan 8. Ini gambar 7 nanti. Terus nilai prediksinya ini lebih pada frekuensi lebih rendah ini lebih presisi daripada frekuensi tinggi, kecuali pada lantai 7 dan lantai 8. Kita bisa lihat perbedaannya kayak agak ada yang naik sangat tinggi gitu. Diketahui kalau kurva benturan suara itu mempunyai sifat frekuensi rendah yang lebih penting. Jadi mungkin dengan ketidakpastian pengukuran yang besar juga karena mungkin sampel yang diuji itu menerima efek ruangan. Nah, efek-efek ruangan ini bergantung pada lokasi dari frekuensi encoder yang di atasnya diasumsi atas asumsi median difusi tahan. Tapi di bawah itu ada pengaruh tak terduga juga dari median suara ruangan selama pengukuran. Kemudian ini ada distribusi ralat, variasi ralat. Jadi distribusi variasi ralat, penyimpangan ralat ini di seluruh frekuensi yang diuji itu hampir sama untuk rendah, menengah, dan tinggi. Namun oleh karena itu frekuensi prediksi suara benturan itu tidak menunjukkan kesalahan yang lebih besar di frekuensi tinggi dibandingkan kasus tadi yang di suara udara. Ini di gambar 9 ini menunjukkan histogram variasi ralat dalam prediksi suara di udara dan kurva instalasi suara benturan pada struktur lantai pada pita frekuensi yang tadi kita udah coba, rentang yang dicoba. Kita dapat amati kalau ralat itu lebih padat pada kisaran 5 dan 5 gitu. Sekitar segitu 5 desibel untuk kedua jenis suara yang itu dan dampaknya. Jadi kita bisa lihat pada gambar 9A itu menunjukkan histogram yang nggak simetris. Jadi histogramnya kan biasanya kita temukan kan simetris, ini kurang simetris dengan puncak yang lebih tinggi untuk indeks pengurangan suara di udara dan yang lebih rendah pada suara benturan di tingkat tekanan. Mereka mengungkapkan kalau akurasi peramalan yang lebih tinggi pada udara daripada suara benturan kurva isolasi tercermin pada perhitungan yang besar pada bilangan tunggal. Ini bagian ketiga, analisis sensitivitas. Analisis atribusi ini dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara parameter dan bagaimana pengaruhnya terhadap estimasi insulasi suara. Analisis ini penting untuk jenis pemodelan ini untuk menguji pentingnya setiap parameter kumpulan data yang akan kita uji. Oleh karena itu, atribusi fitur ini tidak hanya mengevaluasi signifikansi perbedaan parameter, tetapi juga memberikan gambaran pengaruh pada setiap frekuensi. Jadi ada parameter fisik yang akan kita perhatikan pada ini. Yang pertama itu luas lantai yang diuji, volume ruang uji, terus ketebalan dan kerapatan bagian atas, utama, dan langit-langit lantai. Pada ini nanti ada kurva, jadi kurva itu untuk kita evaluasi itu hubungan nilai input dan outputnya. Jadi sumbu Y itu mewakili ukuran efek yang itu menguantifikasi pentingnya setiap parameter dalam prediksi kurva isolasi suara. Jadi jika nilai Y-nya itu lebih besar daripada 0, menunjukkan hubungan langsung antara parameter dan output. Sedangkan kalau jumlahnya lebih mendekati 0, berarti hubungan antara parameter dan output itu akan lebih lemah. Jadi teknik gradien integrasi berfokus pada pentingnya parameter prediksi. Kegunaan ini
untuk mengambil nilai mutlak dari sangat tidak tergantung pada karakteristik kumpulan data. Untuk penelitian ini, mengambil nilai absolut dari gradien dapat memberikan pemahaman yang lebih baik untuk interpretasi hasil. Karena tujuannya adalah kita melihat parameter yang paling signifikan dari data-data itu. Klasifikasi yang diterapkan pada pengukuran untuk menyelidiki pengaruh bagian atas, utama dan langit-langit dari sistem solusi lantai kering dan basah untuk pada prediksi kurva isolasi suara. Pada sistem lantai basah dapat didefinisikan sebagai lantai kayu ringan dengan struktur di bagian beton dengan bagian beton ringan di atasnya sebagai lapisan yang mengambang, sedangkan sistem lantai kering mengacu pada lantai kayu tanpa lapisan beton di atasnya. Ini yang bagian 3.1, atribusi fitur untuk insulasi suara yang ada di sekitar, yang ada di udara ya. Jadi gambar 10 ini menunjukkan gambar atribusi fitur bahan terhadap suara dengan estimasi isolasi. Ini menunjukkan kalau ada efek ketebalan dan kepadatan bahan. Dalam frekuensi rendah ini, kepadatan lapisan beton dan kayu laminasi silang atau TLT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi. Di pita frekuensi menengah dan tinggi, efek sensitivitas dari kepadatan lapisan beton dan panel CLT menurun, tapi tak penting. Jadi selain itu, kepadatan lapisan papat untai berorientasi atau OSB, chipboard, dan papan plaster memiliki atribusi yang tidak dapat diabaikan di semua pita frekuensi. Ketebalan beberapa bahan insulasi itu menjadi faktor dengan bobot yang lebih tinggi dalam prediksi. Tanpa diduga ini bukan casing atau untuk wall, kaca, dan rockwood dalam model ANN yang disajikan. Berlawanan dengan sebelumnya di studi paper Effect of Rockwool Bull Density on Airborne Insulation itu tidak ada perbedaan dalam indeks pengurangan suara dengan kepadatan yang berbeda. Rockwool pada frekuensi di atas sekitar 1,25 kHz. Namun model ANN yang disajikan itu menyoroti efektivitas kepadatan Rockwool di frekuensi tengah, seperti yang disimpulkan pada paper yang ini. Apalagi keberadaan dari beberapa material yang memiliki atribusi lebih tinggi dari ketebalan atau kepadatan di komponen lantai, seperti rockwool yang disemprotkan pada serat selulosa dan setelah utada. Ini gambar sebelah sini menunjukkan kalau bahwa volume ruang penerima itu V memiliki pengaruh dalam frekuensi rendah, sementara tidak ada efek yang signifikan yang muncul pada area lantai uji S dan rasio S per V. Temuan ini juga bertolak ke belakang dengan hasil penelitian yang lain yang menunjukkan pentingnya efek untuk parameter S dan rasio V. Selain itu, parameter ketebalan total dan ketebalan bagian utama memiliki atribusi jelas. Semakin tinggi pita frekuensi yang digunakan. Selain itu, jarak antar balok itu mempengaruhi prediksi insulasi suara di tengah dan dalam frekuensi tinggi. Beberapa pengaruhnya ditemukan untuk jarak antar logam tanggul saluran dalam prediksi suara di frekuensi tengah. Beberapa parameter seperti kemiringan spektrum akustik, kedalaman saluran balok, dan jenis balok tampaknya hanya efek-efek kecil doang. Pada gambar 12 ini mengungkapkan kalau ketebalan dan kepadatan bagian atas, utama, dan langit-langit bagian dari sistem solusi lantai kering dan basah dalam prediksi insulasi suara di udara. Anehnya, efek dari bagian langit-langit ini tampak minimal untuk semua solusi lantai.
Untuk sistem lantai kering, ketebalan bagian atas memiliki beberapa efek yang hanya ada di bagian paling atas, frekuensi rendah dan frekuensi sangat tinggi. Di frekuensi menengah dan tinggi, efek ukuran ketebalan dan kepadatan bagian utama itu terlihat sangat jelas. Untuk sistem yang basah itu, kepadatan bagian atas atau yang berisi tadi lapisan beton yang ada di atas lantai kayu itu mempengaruhi prediksi suara di udara di semua frekuensi. Ini untuk yang kedua, atribusi insulasi benturan. Jadi untuk menggambarkan pengaruh beberapa bahan pada prediksi normalisasi yang mempengaruhi tingkat tekanan suara. Jadi ketebalan panel CLT memiliki ukuran efek yang sama diprediksi insulasi suara pada semua frekuensi. Sebaliknya pengaruh ketebalan lapisan beton memiliki bobot yang kecil dalam prediksi. Kepadatan CLT memiliki kepentingan yang signifikan dalam frekuensi tinggi dan rendah, yang cenderung menurun di dekat frekuensi tengah, yang menengah. Berat jenis lapisan beton merupakan parameter yang sangat penting dalam frekuensi rendah dan menengah. Sensitivitasnya itu sekitar 50-250 Hz. Hasilnya menunjukkan bahwa ketebalan bahan insulasi sangat penting dalam frekuensi yang lebih tinggi. Ini gambar 14 itu menyajikan atribusi parameter tambahan dan menunjukkan bahwa spasi antar balok dan jarak antar saluran tangguh mempengaruhi estimasi hanya dalam frekuensi tinggi. Volume ruang penerima V mempengaruhi prediksi semua frekuensi, terutama di frekuensi rendah, seperti yang dilihat pada gambar ini. Hasil ini berbeda dengan paper ini yang disebutkan di sini, influence of receive room itu, yang di mana paper ini menyimpulkan kalau efek volume itu tidak bergantung pada frekuensi, namun kepentingan kecil dalam prediksi insulasi suara, dampak suara diamati untuk mengamati parameter seperti kemiringan kurva pengukuran, luas lantai, dan rasio SV dan tipe balok. Untuk hasil yang 15 ini menghasilkan atribusi ketebalan dan kepadatan bagian atas, utama dan langit-langit dari sistem kering dan basah untuk prediksi insulasi benturan. Dalam sistem lantai kering ini, ketebalan bagian atas itu memiliki hubungan yang paling kuat dengan prediksi suara benturan itu pada frekuensi rendah dan menengah. Dalam sistem lantai basah, tren kurva yang kita amati itu muncul pada bagian utama, tetapi pada tingkat yang lebih rendah itu beda. Namun ketebalan bagian atas tampaknya mempengaruhi prediksi daripada kepadatan di frekuensi rendah dan tinggi. Bagian langit-langit sekali lagi memiliki efek yang dapat diabaikan untuk solusi lantai kering dan basah seperti yang diamati pada suara di udara. Ini untuk jadi observasi umum pada prediksi suara dan benturan. Banyak penyimpangan dari nilai yang diukur dan diprediksi dalam hasil model ANN. Jadi ada banyak, nggak hampir semua sih, cukup banyak sampel yang diukur dan yang diprediksi itu ada ketidaksesuaian. Nah, ada untuk konfigurasi lantai paling sederhana. Ini mungkin karena kurangnya pengukuran yang dilakukan pada struktur sederhana di database yang tadi kita gunakan itu yang ada 252 database yang itu. Jadi itu mempengaruhi akurasi hasil estimasi. Jadi model ANN ini tidak dapat menggunakan semua jenis fluktuasi dari kurva yang diukur. Hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan statistik jaringan saraf yang bergantung pada pengukuran database yang membuat estimasi dalam tren-tren yang agak-agak rata. Tabel 5 ini merangkum bahwa prediksi pengurangan suara di udara ini lebih baik daripada suara benturan, terutama pada frekuensi menengah yang bisa kita lihat pada ini.
tabel 5 itu. Kalau kita lihat, itu kurva pengurangan suara itu lebih baik. Kesimpulannya, yang pertama itu model yang dikembangkan itu Halo, Mas? Halo? Menghilang, Mas? Suaranya hilang? Sebentar, Pak. Oh, oke. Belum, masih loading. Ya, baca aja sih. Untuk kita lanjutkan tadi kan untuk lantai ringan pada frekuensi 50 sampai 5000 Hz. 5 kHz ya. Yang kedua itu model yang disajikan menunjukkan akurasi yang lebih baik untuk suara di udara daripada prediksi benturan suara, terutama lebih tepatnya di frekuensi menengah. Yang ketiga itu akurasi lebih baik jika mempertimbangkan hanya jumlah nomor tunggal, itu pengurangan suara yang tertimbang di udara dengan indeks RW, yaitu RMSE-nya dalam rentang 0 sampai 2 desibel, dan tekanan suara benturan ternormalisasi tertimbang LWN pada RMSE-nya itu pada 0 sampai 5 desibel. Yang keempat itu banyak kasus yang menunjukkan kalau penyimpangan dalam prediksi seputaran frekuensi fundamental dan frekuensi kritis, sehingga pentingnya efek resonansi untuk struktur lantai dan efisiensi estimasi model sekali. Yang kelima itu parameter ketebalan bahan, kepadatan panel CLT, dan lantai beton mengambang di atas lantai ringan sangat penting untuk frekuensi menengah dan tinggi. Selain itu, jumlah kepadatan struktur lantai sangat mempengaruhi perkiraan udara dan suara benturan kurva isolasi. Dan yang terakhir, ketebalan mempengaruhi sensitivitas prediksi untuk semua kasus pada frekuensi menengah dan tinggi dalam perbandingan solusi basah dan maupun kering. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Oke, baik Mas. Terima kasih banyak ya. Ini satu hal yang sangat menarik sebetulnya ya. Jadi menggunakan ANN ya dalam prediksi akustik ya. Ini satu hal yang baru memang di dunia menggunakan deep learning salah satunya ya, machine learning dan sebagainya untuk menganalisa data akustiknya. Menarik banget Mas, itu sudah advance dan itu kalau tidak salah tahun 2022 juga ya papernya ya. Halo? Iya, Pak, 2022. Oke, berarti itu baru. Oke, ini saya mohon maaf sebelumnya ya. Ini sudah habis 4:30. Ini saya lagi ditunggu gitu. Jadi untuk sementara tidak ada diskusi, tapi saya kalau ada yang ingin absen, oke silakan saya untuk absen segera gitu. Dan mungkin kuliah saya tutup saja ya. Nanti diskusinya kalau tertarik Anda baca kembali aja papernya ya. Oke, baik gitu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, baru presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas. Sudah absen semua ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak.